Ya, sebenarnya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Hana, saya tadi jadi mikir saya mau ngomong apa lagi ya. Mungkin saya Kenapa? bisa akhiri dengan amin gitu kan ya, karena apa yang mau saya Kenapa? ngomong, Hana sudah ngomong duluan, itu akibat perkenalan 17 tahun, saudara-saudara ya. Dia udah tahu apa yang saya mau bicarakan. Oke, kita berdoa lagi ya sebentar ya. Bapak terima kasih untuk persekutuan di dalam kesempatan malam hari ini dalam kegiatan Temu Sapa Sabda yang diselenggarakan oleh GKI Layur. Kami bersama mau belajar untuk makin mengerti apa yang dipersaksikan oleh Alkitab akan kebenaran-Mu berkaitan dengan hal yang sangat biasa kami praktikkan di dalam kehidupan kami, yaitu tentang tertawa. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh gunakan seberapa waktu yang tersedia ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Oke, saya mau share screen ya, mengantar kita untuk mempercakapkan topik kita. Jadi tema ini kalau dibilang renungan enggak juga sih. Dibilang PA ya enggak, ini semi pembinaan, semi PA ya, yang merenung mah saudara aja. Saya udah ngerenungnya banyak waktu nyiapin ini ya. Oke. Oke, tentu saja yang kita lihat tadi itu sengaja dibuat ya, just for love ya. Itu menghadirkan sosok seperti Yesus dengan mujizat yang dia lakukan, tapi kita tahu itu memang hanya untuk tontonan supaya orang bisa tertawa. Nah tadi Hana sudah memaparkan kepada kita ada beberapa hal, ada 5 hal yang membuat atau menjadi alasan kenapa tertawa itu sehat. Saya kebetulan juga menuliskan beberapa hal yang sama ya. Jadi tertawa itu konon menurut para ahli itu meringankan stres. Jadi kalau orang stres itu berarti tubuh kita katanya memproduksi hormon yang namanya kortisol. Itu hormon stres. Nah, kalau orang tertawa, maka produksi hormon kortisol itu dia akan tertekan, dia akan berkurang. Nah, itu tadi yang berpengaruh dengan beberapa penyakit ya, ada penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi,
obesitas, kecemasan, depresi. Itu yang dimaksudkan dengan meringankan stres. Nah, terkait dengan itu, menurut para ahli, tersenyum atau tertawa itu melepaskan sebaliknya dari kortisol adalah hormon yang namanya endorfin. Jadi ada mekanisme tertentu terkait dengan syaraf-syaraf otot-otot di wajah kita ini. Katanya ketika kita ada dalam raut tersenyum, apalagi tertawa, itu akan mengirimkan sinyal ke otak yang melepaskan hormon endorfin yang membuat kita bisa merasa lebih santai, lebih nyaman, lebih tenang, dan seterusnya. Itu yang terkait dengan urusan stres tadi. Lalu katanya juga tertawa itu bagus buat kinerja paru-paru ya, sebab ketika kita tertawa, apalagi kalau tertawanya sampai ngekol gitu ya, sampai terbahak-bahak, itu paru-paru kita didorong untuk bisa bekerja dengan lebih baik sehingga oksigen yang dihasilkan juga akan lebih banyak. Dan ini juga berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi di tubuh kita tahu seperti di musim pandemi ini, kita punya sistem tubuh yang dirancang untuk melawan anasir-anasir yang bisa merusak kesehatan kita. Nah, sistem kekebalan ini akan berkurang kalau kita ada dalam situasi stres. Nah, oleh karena itu, tertawa tadi yang dikatakan dia akan menekan yang kortisol, melepaskan endorfin, itu juga tentu akan berpengaruh untuk sistem kekebalan tubuh. Nah, lalu ada beberapa hal yang lain, ini bisa kita nanti, kalau Anda tertarik, Anda boleh search, ada banyak artikel yang bicara tentang ini. Ya. Nah, tertawa itu tentu tidak lepas dari urusannya dengan emosi. Jadi di dalam psikologi ada teori tentang 6 emosi universal berdasarkan ekspresi wajah. Dan penelitian ini dilakukan di berbagai negara, berbagai suku bangsa yang diteliti. Jadi ini diyakini berlaku di semua budaya. Ya. Yaitu 6 emosi universal itu takut, marah, terkejut, jijik, bahagia, sedih. Jadi kalau kita ngomong tentang tertawa, itu masuk emosi yang mana nih? Nah, kalau pas bagian saya nanya, yang mau jawab boleh hidupin mikrofonnya, tapi sesudah menjawab dikebumikan lagi ya mikrofonnya. Bahagia. Ada yang mau jawab? Bahagia. Bahagia ya, ya tentu saja. Tertawa itu tidak berhubungan dengan takut. Kalau orang takut ketawa, medeni kalau kata orang Jawa ya, malah jadi membuat orang lain yang jadi takut. Toh. Tertawa itu terkait erat dengan bahagia. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana berkorelasi urusan tertawa itu dengan Tuhan dan dengan kita ya, dengan manusia. Jadi secara mendasar kita meyakini emosi itu adalah bagian utuh dari manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi dalam keutuhan Tuhan menciptakan kita, tidak lepas di sana adalah yang disebut dengan emosi. Jadi emosi pada dirinya sendiri sebetulnya itu adalah sesuatu yang netral ya. Nah, sekarang kita akan korek sedikit, apa sih kata Alkitab tentang tertawa? Ngomong-ngomong, Ibu Bapak, saudara-saudara pernah baca teks yang nyebut-nyebut tentang tertawa ini? Ada yang pernah baca? Tarai. Ya, silakan. Tarai.
Oh, Sarai, yes, yes, yes. Ya ngomongnya, saya tadi agak kurang dengar, jangan dimarahin, kok disentak sih saya ya. Aduh, maaf Pak Ya, Roni. ya Saya nggak apa-apa. padahal saya ketawa. Oke, itu tolong teman-teman yang co-host di admit saya dari tadi udah ada 20 saya admit kali ya. Itu nanti Ibu Esa harus memperhitungkan itu. Oke, jadi dalam Alkitab terjemahan LAI, Alkitab terjemahan baru ya, kita bisa menemukan ada tidak kurang 17 kali kata tertawa. Lalu ada 9 kali kata menertawakan. Dan ada 2 kali kata ditertawakan. Jadi seluruhnya dengan kata dasar tawa itu kita ketemu berapa nih? 28 kali ya. Oke. Nah di Alkitab kita juga ketemu tentang Yesus dalam Yohanes 11 ayat 35. Yesus menangis. Masih ingat ini occasion-nya, kejadiannya apa nih? Yesus menangis? Masih Pak Pendeta. Iya, saat apa? Waktu Lazarus, ya. Waktu Hana potong rambut itu ya Yesus menangis. Oh tidak, waktu Lazarus meninggal ya, Ya, waktu meninggal. baterainya habis itu Yesus menangis. Jadi di sana dihadirkan tuh sosok Yesus dengan emosi, keutuhan emosinya digambarkan jelas, dia menangis. Nah, menurut kita Yesus Tuhan ini apakah dia melakukan aktivitas tertawa enggak ya? Kalau pertanyaannya, ada enggak ayat yang mengatakan Tuhan dalam hal ini Yesus tertawa? Kalau nangis ada, tertawa ada enggak? Kayaknya nggak ada Pak Pendeta. Kayaknya enggak ada ya, tapi kalau sekarang saya balik lagi nanya, kalau kita pikir-pikir, kalau Ki Dalang mengatakan yen tak pikir-pikir, Tuhan Yesus sepanjang masa kehadirannya, itu kira-kira kan 30 sekian tahun ya, dia ketawa nggak ya? 33 tahun itu sebagai manusia. Ketawa. Mestinya ya. Mestinya iya ya. Masa Iya. sih nggak ketawa? Ya. Kan waktu itu ada yang perkawinan di Kana juga Pak Pendeta. Pasti ketawa-ketawa lah ya. Mesti ketawa-ketawa ya. Iya, kan minum-minum juga. Oh, minum-minum. Kalau di film sih ada ya dia. Ya, di film ada ya Yesus ketawa. Iyalah, masa sih Yesus nggak ketawa ya? Kalau dia hidup sebagai manusia 33 tahunan begitu, masa tidak ada dia tertawa? Pasti ada, cuma memang nggak ada ayat yang mencatat persis tentang itu. Jadi dari sekian kali muncul kata tertawa dan variannya tadi ya, tertawa, menertawakan, ditertawakan, yang dihubungkan dengan keberadaan Tuhan, itu adalah cuma satu. Mazmur 2 ayat 4. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Nanti Anda kalau ketemu teks lain, ayat lain ya, yang memang hitam di atas putih merujuk Tuhan tertawa, kasih tahu saya ya. Saya nggak nemu lagi selain ayat ini. Nah kalau kita perhatikan ayat ini, halnya Tuhan tertawa dalam teks ini, menurut saya nuansanya sih negatif nih. Ya enggak? Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Jadi ketawanya ini bukan ketawa yang menghasilkan tadi endorfin nih. Ini ketawa dalam rangka tadi kan, menertawakan sebetulnya di sana. Melihat ulah manusia yang memilih jalannya sendiri, tapi menganggap itu benar.
Oke, tapi ya sudah, sekalipun bukan dalam pengertian positif, tapi ya iyalah dicatat di situ memang Tuhan tertawa. Ya. Kita tidak mudah membayangkan hal itu. Nah tadi ini yang disebut, sekarang kalau kita kaitkan dengan manusia dan urusan tertawa. Tadi ada teman yang sudah mengatakan Sarai, ya, Sarai atau kemudian karena ada PP 10 dia ganti nama jadi Sarah, ya. Nah, tentang Abraham dan Sarah. Jadi ada beberapa teks ini rada banyak nih tentang tokoh Abraham dan Sarah terkait dengan urusan tertawa. Kejadian 17 ayat 17 mencatat seperti ini. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ini kita tahu, kita ingat konteksnya adalah ketika Tuhan menegaskan pemenuhan janjinya bahwa pasti Abraham akan mendapat keturunan dari Sarah. Nah, terkait dengan itu, kita tahu dicatat juga kelanjutannya bagaimana Tuhan menegur Abraham karena Sarah tertawa. Mengapa Sarah tertawa? Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Dan di sana juga dikatakan Sarah menyangkal. Aku tidak tertawa, tapi Tuhan menegaskan, tidak, memang engkau tertawa. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat beberapa teks ini, tertawanya Abraham, tertawanya Sarah, ini dalam nuansa positif apa negatif nih? Negatif. Negatif ya? Negatif, ya. Negatif. Kenapa negatif? Karena nggak percaya, ngece gitu, ngece. Nah, karena ini lebih ekspresi ngece gitu ya. Tertawa sih tertawa, tapi tertawanya ini adalah tertawa ngece ya. Ini Tuhan nih ada-ada aja nih ya. Udah letoy begini, bagaimana bisa sih punya anak nih ya. Iseng amat nih Tuhan ya. Jadi tertawanya itu tertawa ngece. Jadi sampai di sini saja kita sudah bisa membedakan bahwa ada tertawa yang memang tertawa. Artinya dalam artian kalau dari segi fisiologis tentang otot-otot dan sebagainya ya sama. Gerakan otot itu ya begitu. Tapi maknanya berbeda ya. Ada tertawa yang ternyata kontennya itu adalah ngece. Menertawakan, entah itu karena dianggap sebagai sesuatu yang mustahil, atau memang ada juga sih ungkapan kita kenal orang yang tertawa di atas penderitaan orang lain ya. Beberapa bulan lalu mungkin kita ingat ada yang ngeprank dengan memberikan bingkisan pada orang tertentu yang isinya adalah sampah dan batu bata katanya ya. Yang begitu dibuka, pada udah seneng ekspresi yang menerima, tapi begitu dibuka dia menjadi berduka, menjadi sakit hatinya, tapi yang ngeprank itu, yang melakukan itu malah tertawa, terbahak-bahak. Oke, jadi balik lagi kepada Abraham dan Sarai, kita sudah melihat beberapa ayat yang menunjukkan tertawanya ini bukan tertawa yang positif. Ya. Oke, nah sekarang kita bandingkan dengan ayat berikutnya, yaitu Kejadian 21 ayat 6. Dalam Kejadian 21 ayat 6, di sana dicatat apa yang dikatakan Sarah. Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ini masih ngece? Apa udah ganti suasana nih? Enggak.
Udah bangga dia. Udah bangga ya? Iya. Kenapa udah bangga nih? Ya karena Tuhan menyatakan kebenarannya. Oke, jadi kalau kita lihat di dalam keseluruhan teks pasal 21 dari Kejadian, di sana diceritakan bagaimana apa yang dijanjikan Tuhan setelah berpuluh tahun ditunggu, akhirnya memang nyata. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu hati-hati, sekalipun merasa sudah menopause, ya, karena tidak ada yang mustahil, jangan main-main nih. Siapa tahu nanti malah jadi jadi tambah anak, ya, itu harus dijaga betul itu. Oke, kita melihat ada tawa yang berbeda. Ini tawa yang memang lahir dari sukacita, lahir dari rasa syukur, ya. Tawa yang juga membuat orang-orang yang ada di sekitarnya ikut gembira, ikut berbahagia. Nah, ada beberapa contoh lain dalam Alkitab yang saya kategorikan sebagai tertawa yang positif. Ya, Ayub 8, ini tentang bagaimana Tuhan, ini lewat mulut salah seorang teman Ayub yang mengatakan bagaimana Tuhan akan membuat mulutmu tertawa, bibirmu bersorak-sorai. Lalu Mazmur 126, ini juga ungkapan sukacita membayangkan pertolongan Tuhan. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai, dan seterusnya. Kemudian pengkhotbah dia agak netral pada bagian ini, dia mengatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Di sini tertawa tidak dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Ada bagian lain dipandang negatif, masih juga dalam pengkhotbah. Lalu dalam Lukas 6 ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Terangkai dengan ayat itu ada yang sebaliknya. Ya, celakalah kamu yang sekarang tertawa karena nanti kamu akan menangis. Jadi ibu bapak saudara-saudara, kalau kita perhatikan, lalu kita buat perbandingan, dari 28 kali penggunaan kata tertawa, menertawakan, ditertawakan, maka kita temui ada 5 kali. 5 kali penggunaan dalam kategori positif. Berarti tidak sampai 50% nih. Kalau 5 kali cuma berapa persen ya? Sekitar 20% barangkali ya. Sekitar itulah, kurang dari 20%. Nah, apa terus yang bisa kita katakan? Apakah berarti bahwa Tuhan tidak begitu suka tertawa? Ya. Tuhan lebih suka jaim, dia cuma mesem sedikit. Lalu juga tidak terlalu suka kalau kita tertawa. Apakah Tuhan tidak punya sense of humor? Mestinya tidak demikian. Kita akan coba lihat khususnya di dalam sosok Yesus, ya, Yesus dan humor. Jadi tadi kita sudah membayangkan Yesus dia hidup sebagai manusia sekitar 33 tahun. Jadi agak sulit membayangkan bahwa Yesus sepanjang 33 tahun itu dia tidak pernah tertawa. Dia pasti orang yang juga penuh dengan sukacita, yang juga mengekspresikan itu di dalam tawanya. Ya. Tadi ada yang bikin drama dengan background pernikahan di Kana, gitu ya. Yesus minum anggur, terus dia tertawa. Kalau orang Sunda bilang ngabarah katak, gitu ya. Tertawanya lepas ya, karena udah mulai rada dikuasai anggur, enggak begitu lah ya. Tapi Yesus pastilah tertawa. Masa dia nggak pernah ketawa? Bahkan, nah ini akan kita coba korek, dari segi cara dan isi pengajarannya, kita bisa mendengarai sense of humor yang ada di dalam diri Yesus. Saya mau memberikan beberapa contoh, tapi silakan. Kalau ada di antara teman-teman yang mau, menurut saya ini nih, di dalam ajaran atau peristiwa ini kelihatan nih, Yesus ini juga sebetulnya
dia punya sense of humor yang baik ya. Ada yang mau berbagi? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin berbagi. Oke, kalau tidak kita mulai dulu lah ya. Jadi misalnya kalau kita membaca di dalam Matius 23, 24. Ini konteksnya adalah ketika Yesus merespon tentang ajaran jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Lalu Yesus memberikan cara memandang yang baru. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum dan seterusnya. Lalu dilanjutkan ayat 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, kalau kita membaca teks ini, apa ada yang lucu dari teks ini yang membuat kita tertawa atau sekurang-kurangnya tersenyum lah? Ada nggak kalau menurut ibu bapak, saudara-saudara? Apa lucunya ya? Saya juga selama ini tidak melihat teks ini sebagai sesuatu yang punya nilai humor. Tapi ketika dipaksa oleh Esa untuk menyiapkan tema ini, lalu saya membaca-baca dan saya menemukan hal baru buat saya. Benar juga sih. Yaitu kalau kita menempatkan teks ini di dalam situasi saat itu, khususnya situasi geografis. Jadi kalau kita menelaah, nanti kita akan menemukan Yesus menyampaikan pengajarannya ini di daerah Galilea. Orang kalau mempersembahkan korban, nggak ada tempat lain. Dia harus ke Bait Allah di Yerusalem. Ada yang tahu jarak Galilea, Yerusalem itu kira-kira berapa meter? Jarak Galilea Yerusalem itu sekitar 112 km. Itu Jakarta kemana ya? Jakarta Bogor berapa kilo? 60. 60 kan. Masih belum sejauh itu ya? Jakarta Bandung. Jakarta Bandung. Oh, udah Jakarta Bandung tuh ya. Nah, sekarang bayangin. Orang dari Galilea, dia udah naik ojek ke Yerusalem nih. Mempersembahkan korban. Terus waktu dia udah di depan mezbah, dia ingat kata Yesus. Ingat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu. Kalau ngikutin ajaran Yesus ini secara harafiah, berarti kan dia tinggalin dulu tuh persembahan di depan mezbah itu. Dia panggil ojek lagi, balik lagi dulu ke Galilea kan. Jadi pada zaman itu pasti itu akan makan waktu yang cukup lama. Lebih dari sehari. Kita bisa membayangkan ketika Yesus mengatakan ini, mengajarkan ini, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Orang yang tahu jarak Galilea Yerusalem, menurut saya paling kurang akan tersenyum. Ya. Yesus ini ada-ada aja, yang bener lah ya.
Sebab bisa dibayangkan kan ketika orang ngantri mempersembahkan korban, terus si Apiau ini terus ingat tadi dia taruh korbannya, dia pergi tinggalin. Orang kan, ada apa? What happened? Dan seterusnya. Memang ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Gambaran seorang yang tiba-tiba meninggalkan persembahannya, membuat imam orang Yahudi yang lain jadi kebingungan, dan seterusnya. Tapi ini yang menarik sebetulnya di dalam pengajaran Yesus ini. Saya membacanya sekarang jadi begini. Karena ini tidak mungkin dilakukan, maka bereskan dulu urusan dengan saudaramu itu sebelum engkau pergi untuk mempersembahkan korban itu. Nah, itu satu contoh bagaimana dengan cerdas Yesus menyampaikan pengajarannya. Ini ada ahli yang mengatakan ini termasuk semacam antitese, ya. Dia sampaikan sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin karena memang tujuannya bukan supaya orang mempraktikkan ini. Tapi orang zaman itu ketika ngerti jarak 111-112 km itu, dia pasti akan senyum. Kemudian ada teks yang kedua sebagai contoh, Matius 5 ayat 20. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubah. Ada yang mulai melihat kelucuannya apa? Yang paling lucu sih sebetulnya begini. Orang-orang Yahudi pada zaman itu kan belum pada pakai underwear gitu sebetulnya gitu ya. Belum pakai singlet ya. Jadi kalau mereka pergi, mereka ada dua yang dikenakan, baju lalu jubah di luarnya. Jadi kalau Yesus mengatakan, kalau ada orang mengingini jubahmu, serahkan juga. Mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Berarti orang itu kalau melakukan secara letterlek, maka dia akan telanjang, saudara. Ya. Jadi kita juga bisa membayangkan orang-orang yang mendengar pada saat itu, ya pastilah mesem-mesem gitu. Ketika Yesus menekankan unsur pengorbanan sebetulnya di dalam hal ini. Lalu ini yang agak sering kita dengar ya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini suka dikotbahkan, dijelaskan tentu tentang lubang jarum itu, dia metafora untuk apa. Tapi bukankah ini juga sesuatu yang original, ya, original dia datang dari diri Yesus dalam pengajarannya mengajak orang untuk berimajinasi tentang sesuatu yang tadi sama seperti yang pertama, ya mustahil lah, mesti bolak-balik Galilea Yerusalem. Ini tentang unta yang masuk ke lubang jarum. Orang-orang saat itu tahu lubang jarum itu pintu kecil di gerbang Yerusalem. Unta bisa masuk, tapi dia harus ditundukkan dulu semua muatan di punggungnya harus dilepas dan sebagainya. Orang bisa membayangkan sambil tersenyum, ya repot banget ya untuk bisa itu dilakukan. Atau ini, Matius 7 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Menurut saya ini juga kecerdikan ya, kecerdasan smart dalam diri Yesus.
memakai gambaran ini. Nggak mungkin kan balok itu bisa ada di dalam mata gitu. Bagaimana sih balok ada di dalam mata? Ya. Matanya segede apa kalau balok bisa termuat di dalamnya? Ini hal yang menunjukkan sense of humor yang ada di dalam diri Yesus. Contoh terakhir ini, ya, teguran Yesus kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ini konyol. Tapi itu cara yang Yesus pakai untuk menunjukkan bahwa kamu ini mengajar, mendesak orang untuk melakukan berbagai peraturan agama. Tetapi kamu sendiri sebetulnya tidak menghidupi apa yang kamu ajarkan. Jadi dari berbagai contoh ayat-ayat tadi, sementara sebelum saya berubah pikiran besok atau lusa, gitu ya, paling tidak sampai saat ini, kesimpulan saya, Yesus memang adalah sosok yang punya sense of humor yang tinggi. Dan dia dengan cerdas memanfaatkan humor dalam pengajarannya. Nah, kalau bicara tentang humor, tentang bagaimana kita sendiri tertawa, tapi juga kita menjadi sarana untuk mendatangkan sukacita, membuat orang lain tertawa. Sebetulnya kita mengalami itu, ya. Khususnya yang sudah punya anak, atau seperti saya dengan bangga mengatakan sudah punya cucu. Kalau lagi main sama anak, dan sekarang dengan cucu-cucu kami yang 1 4 tahun, yang 1 2 tahun itu. Kadang-kadang suka aneh kita kan ya. Anak-anak itu terutama yang kecil, itu bisa ngakak ketawa ketika kita melakukan sesuatu yang buat kita sih meaningless sebetulnya. Tapi buat dia itu lucu banget gitu ya. Sampai ketawanya itu bisa begitu rupa. Nah, kita lakukan itu untuk menyenangkan cucu. Tapi sesuatu yang kita lakukan itu sebetulnya sih tadi saya katakan meaningless buat diri kita sendiri. Saya barangkali salah seorang pendeta yang barangkali agak dikenal, kalau seperti Hana mengenal saya yang memang lumayan ceria lah gitu ya. Dan kalau tadi saya mengatakan bahwa tertawa itu membuat orang bisa jadi lebih muda, saya merasa saya mengalami itu juga, ya. Mengalami itu juga karena ada orang-orang yang kalau baru ketemu saya, lalu saya cerita saya udah punya cucu, itu kaget. Mereka tanya, memang Bapak kawinnya remaja, sampai udah punya cucu, Bapak kelihatannya masih muda, dan seterusnya. Waduh, GR nih ya, saudara-saudara ya. Tapi apa yang Yesus praktikkan, saya mencoba. Jadi sedapat-dapatnya kalau ada pengalaman yang memang itu lucu, atau ada cerita yang memang saya pakai dan itu lucu, dia, itu saya berusaha memanfaatkannya. Jadi satu saat saya melayani kebaktian di salah satu gereja di Jemaat GKI di Surabaya. Mungkin ada sekitar 6 tahun kemudian saya datang lagi, bukan untuk berkhotbah karena ada rapat waktu itu, dan panitia penyambutnya itu aktivis dari gereja tadi. Lalu ada seorang ibu mendekati saya dan dia mengatakan begini, Pak, maaf kalau saya salah, tapi seingat saya Bapak ya yang khotbah orang jual kemoceng itu. Dia katakan sambil tersenyum. Saya bilang, oh iya, Ibu masih ingat? Oh iya, saya ingat juga apa yang Bapak maksudkan. Jadi saya cerita saat itu tentang orang yang saya pakai di syafaat malam beberapa waktu yang lalu ya. Orang yang janji sama Tuhan, tapi ketika harus memenuhi nazarnya, ya bingung. Karena ternyata cukup besar nominalnya. Dia coba cari akal untuk bisa tetap memenuhi janji pada Tuhan, tapi dia
tidak dirugikan, kira-kira seperti itu. Nah, Ibu Bapak Saudara, jadi pada akhirnya apa? Koridor kita membangun, kita merawat humor yang sehat dan bermanfaat. Ya, buat saya tidak cukup sampai sehat, tapi dia harus bermanfaat. Sama seperti yang Yesus praktikan, humor yang dia tampilkan itu bermanfaat dalam rangka pengajarannya. Dan mestinya itu juga yang menjadi perhatian kita. Tentu yang pertama adalah humor-humor yang kita mau bangun, kita mau rawat itu perlu memperhatikan hal ini. Bahwa dia tidak menghina, tidak melecehkan pihak manapun dari aspek apapun. Belakangan ini misalnya yang cukup ngetren di masyarakat di Indonesia ini istilah body shaming. Body shaming ini adalah orang mengatakan sesuatu kepada pihak lain, mungkin lucu gitu kedengarannya. Tapi sebetulnya itu dianggap mempermalukan orang lain itu karena menunjuk pada keberadaan fisik. Ya. Ketika misalnya ada orang yang memang kurus, dikatakan, coba lihat tuh, kayak batang korek api badannya. Ya. Itu sekarang nggak boleh tuh. Kalau itu dilakukan, Anda bisa dilaporkan melakukan pelecehan. Jadi ini harus kita perhatikan terkait dengan bagaimana kita mau mempraktikkan humor yang sehat dan bermanfaat. Ya. Lalu yang kalau disebut aspek apapun macam-macam lah ya, ras dan sebagainya. Itu harus kita sungguh-sungguh perhitungkan. Lalu yang kedua tentu tidak untuk menyakiti, merugikan, merusak nama baik dari pihak lain. Jadi kalau kita kenal ada istilah hate speech, ucapan-ucapan kebencian, ujar-ujar kebencian, maka humor juga bisa menjadi seperti itu. Ya. Bisa menjadi hate humor sebetulnya. Ketika orang mengungkapkan ketidaksukaan, kebenciannya dengan cara humor ini. Misalnya ada ya orang terkenal di negeri ini yang mengejek dengan mengatakan, kalau Nabi Isa dilahirkan, bidannya mana? Siapa bidannya? Dan orang banyak tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Kita mah nggak pusing ya, urusan bidannya siapa. Tapi itu termasuk humor yang saya katakan tadi, dia sebetulnya masuk kategori hate humor, bagian dari hate speech. Lalu yang positifnya ini nih koridornya ya, bahwa humor yang sehat dan bermanfaat secara spiritual mestinya mendorong orang yang membaca atau yang mendengar atau menyaksikan itu bertambah di dalam pengertian, hikmat, dan tentunya juga yang diharapkan adalah bertumbuh di dalam iman.